Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ninggoman Anita Surya Maharani dari kelas 2D MBI dengan NIM 20157444129. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Di sini saya akan membahas tentang pajak penghasilan umum dan pajak penghasilan pasal 21, 26, 22, 23, dan 24. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai. Jadi yang pertama adalah pajak penghasilan umum. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama 1 tahun. Kemudian PPh dipungut berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh. UU PPh mengalami beberapa perubahan, yaitu pada yang pertama pada UU Nomor 7 Tahun 1991. Yang kedua ada UU Nomor 10 Tahun 1994. Yang ketiga ada UU Nomor 17 Tahun 2000. Dan yang terakhir ada UU Nomor 36 Tahun 2008. Subjek pajak PPh adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak, kemudian ada badan seperti PT, CV, BUMN, perseroan, prima, koperasi, dan lain-lain, dan yang terakhir adalah bentuk usaha tetap. Yang dikecualikan dari objek pajak PPh adalah penghasilan berupa bantuan atau sumbangan harta hibah. Kemudian yang kedua adalah warisan, yang ketiga adalah harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan pemerintah, yang keempat adalah pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, dan yang terakhir adalah bantuan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. Kemudian dasar pengenaan PPh. Besar penghasilan dikenakan pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara, dan memelihara penghasilan. Apabila mengalami kerugian tersebut akan dikompensasikan dengan penghasilan mulai pajak tahun berikutnya berturut-turut selama 5 tahun. Kemudian yang tidak termasuk subjek pajak PPh, yaitu kantor atau Badan Perwakilan Negara Asing, yang kedua pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja, yang ketiga adalah organisasi internasional, yang keempat adalah organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lainnya untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Kemudian objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Pengertian penghasilan terdapat pada UU Nomor 36 Tahun 2008. Yang termasuk dalam pengertian adalah gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, hadiah undian, laba, usaha, bunga, dan dividen. Selanjutnya di sini adalah tabel penghasilan tidak kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Bisa dilihat sebagai berikut. Dan kemudian tarif pajak PPh. Besar tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak dalam negeri menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut. Orang pribadi bisa dilihat lapisan penghasilan kena pajak PPh-nya, dan kemudian wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 20%. Kemudian yang kedua di sini ada penghasilan penghasilan pasal 21. Pajak ini adalah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Disebut pasal 21. Pasal 2 PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Kedua, selanjutnya, ini adalah pajak penghasilan pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain penghasilan yang diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian di sini adalah wajib pajak PPh pasal 21, orang pribadi yang merupakan yang pertama pegawai, yang kedua uang pesangon, pensiunan, yang ketiga bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, seperti tenaga ahli, olahragawan, pemain musik. Yang keempat,
peserta kegiatan seperti peserta rapat, peserta perlombaan, kepanitiaan, dan lain-lain. Kemudian wajib pajak luar negeri yang dipotong PPh pasal 26 adalah yang merupakan yang pertama pegawai, yang kedua penerima uang pesangon, pensiunan, dan tunjangan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang ketiga bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang keempat, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Yang kelima, penerima dividen. Yang keenam, penerima bunga. Yang ketujuh adalah penerima royalti. Objek pajak PPh pasal 21 ialah penghasilan yang dipotong pajak dua penghasilan pasal 21, yaitu pertama, penghasilan teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan dari uang pesangon ataupun uang pensiun. Yang keempat, penghasilan dari upah. Yang keempat, imbalan berupa komisi atau fee. Yang kelima, imbalan kepada peserta kegiatan. Biaya jabatan dan biaya pensiun. Dalam menghitung penghasilan itu untuk penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima oleh pegawai tetap berdasarkan peraturan Dirjen Pajak nomor 31 tahun 2009, maka pengurangan yang diperoleh untuk menghitung penghasilan itu adalah yang pertama, biaya jabatan yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 500.000 dalam sebulan dan 6 juta dalam setahun. Yang kedua, biaya pensiun yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 200.000 dalam sebulan dan 2.400.000 dalam waktu 1 tahun. Tarif pajak PPh pasal 26, yaitu semua wajib pajak luar negeri dikenai pajak sebesar 20% dikali PH bruto final. Penghasilan tidak kena pajak pasal 21 ialah bisa dilihat dari tabel penghasilan tidak kena pajak pasal 21 per tahunnya sebagai berikut, dan kemudian ini adalah tabel penghasilan tidak kena pajak pasal 21 per bulan, bisa dilihat sebagai tabel berikut. Kemudian selanjutnya ini adalah pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak penghasilan dalam waktu tahun yang berjalan dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga negara lainnya. Dasar hukumnya adalah UU RI nomor 36 tahun 2008. Objek pajak PPh pasal 22 ialah pertama adalah pembayaran atas pembelian yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah. Yang kedua adalah import barang. Yang ketiga adalah pembayaran atas pembelian barang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, bendaharawan baik pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Yang terakhir adalah penjualan hasil produksi dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang industri, semen, kertas, baja, dan otomotif. Tarif pajak PPh pasal 22 ialah besar pungutan PPh pasal 22. Yang pertama adalah yang menggunakan angka pengenal import atau API sebesar 2,5% dari nilai import. Yang kedua adalah yang tidak menggunakan API sebesar 7,5% dari import. Yang terakhir adalah tidak menggunakan kuasa sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Kemudian besar pungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh Direktorat Jenderal Anggaran, bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, BUMN, PLN, Indosat, Pertamina, dan BUMN adalah 1,5 dari harga pembelian. Dan yang selanjutnya besar pungutan PPh pasal 22 atas penjualan di dalam negeri oleh industri bisa dilihat dari tabel sebagai berikut. Dan kemudian di sini ada besar tarif PPh pasal 22 untuk bahan bakar bisa dilihat sebagai tabel berikut. Dan yang terakhir adalah besar pungutan PPh pasal 22 oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan adalah 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Kemudian adalah pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 23 tentang
pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau akhir bulan terhutang penghasilan. PPh pasal 23 yang dipotong selanjutnya disetorkan ke Bank Pepsi atau kantor pos 83 Griyo menggunakan surat setor pajak. Kemudian subjek pemotong pajak PPh pasal 23 ialah pertama badan pemerintah, yang kedua wajib pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap dan perwakilan perusahaan dalam luar negeri, yang kelima adalah wajib pajak orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri ditunjukkan kepada Kepala Kantor Penyelenggaraan Pajak atau KPP sebagai pemotong PPh pasal 23 atas pembayaran berupa jasa, yaitu yang pertama, akuntan, arsitek, dokter, pejabat pembuatan akte tanah atau PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, konsultan yang bekerja bebas. Dan yang kedua adalah orang pribadi yang menjalankan usaha dengan pembukaan. Kemudian objek pajak PPh pasal 23 ialah dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan, kemudian imbalan yang sehubungan dengan jasa, teknik, jasa manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lainnya yang selain telah dipotong PPh pasal 21, dan yang terakhir adalah sewa dan penghasilan yang sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa atas tanah dan bangunan. Kemudian di sini ada pengecualian objek pajak pajak PPh pasal 23. Yang pertama ada penghasilan yang dibayarkan atau terhutang kepada bank. Yang ketiga penghasilan yang telah dibayarkan kepada badan usaha atas jasa keuangan. Yang ketiga ada sewa yang dibayarkan atau terhutang sehubung sewa digunakan usaha tentang hak opsi. Yang keempat, dividen atau pembagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas. Yang kelima, bagi laba yang telah diterima oleh perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Yang keenam adalah sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Kemudian tarif PPh dan DPP pasal 23 ialah bisa dilihat sebagai tabel di bawah ini. Dan kemudian pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang terhutang atau dibayarkan dari luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh wajib pajak dalam negeri. Tujuannya adalah untuk meringankan beban pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Kemudian jenis pajak yang dapat dikreditkan ialah yang pertama, pajak yang dapat dikreditkan hanyalah pajak yang langsung dikenai atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Pengkreditan ini dilakukan dalam tahun pajak digabungnya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Kemudian batas waktu maksimum kredit pajak PPh pasal 24 ini ialah batas maksimum ini diambil dari yang terendah dari unsur penghitungan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pajak yang terhutang atau dibayarkan di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Kemudian yang terakhir adalah jumlah pajak yang terhutang untuk seluruh PKP dalam hal PKP adalah lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Kemudian, apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Kemudian, sekian terima kasih saya ucapkan. Maaf apabila ada kesalahan kata. Dan untuk menutupnya saya mengaturkan para Santi. Om, Santi, 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 Om.